guys, welcome back to channel Sabu Juvidis. Jadi video kali ini gue bakal bahas perbedaan sarung tangan dari mulai Rp10.000 sampai Rp170.000. Karena dari kemarin juga kalian banyak banget yang minta kok sarung tangan yang murah untuk motor tuh yang terbaik untuk motor tuh yang seperti apa. Nah, jadi di video kali ini gue bakal mereview sarung tangan dari yang murah sampai yang mahal, dan semua sarung tangan ini udah pernah gue pakai pemakaian selama kurang lebih 2-3 tahun guys. Jadi review ini apa adanya, plus minusnya bakal gue share di video ini. Jadi kalian stay tune terus, perhatiin videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip. Oke? Dan sarung tangan itu berguna, sangat berguna ya guys untuk kita tuh kalau misalkan berkendara, karena atribut ini tuh merupakan atribut yang wajib. Selain helm dan jaket, kita juga wajib menggunakan sarung tangan. Nah, kenapa sih kita wajib menggunakan sarung tangan? Karena kalau misalkan kita berkendara, kan apalagi kalau misalkan kita sering di luar, sering kepanasan, sering sinar matahari, itu kan menjaga agar kulit kita ini terlindungi dari sinar UV. Dan juga selain itu kan kita kalau misalkan berkendara di jalan, melindungi dari batu, dari kerikil, dan kalau misalkan amit-amitnya kita crash, kita jatuh di jalan, tetap kita tuh aman guys. Oke, jadi selalu gunakan mulai dari atas helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan juga sepatu guys. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena ada kalian subscribe yang udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini juga bermanfaat buat kita semua. Oke, kita mulai dari sarung tangan yang pertama guys. Nah, sarung tangan ini adalah sarung tangan yang gue beli biasanya ini kita dapetin di pinggir jalan guys. Ini kalau misalkan beli di online yang harganya tuh 10 ribuan. Nah, ini kebetulan gue beli ini di depan pasar. Kalau gue kan kebetulan di Bandung, jadi gue belinya tuh kalian banyak sih kalau misalkan kalian datang ke pasar. Nah, kan banyak yang jual-jual sarung tangan guys. Nah, ini gue beli di sana dan itu harganya 10 ribuan aja. Ya, ini gue bahas dari build quality-nya dulu ya guys ya. Ini gue udah pakai sekitar 2 tahunan, cukup awet ya guys ya, 2 tahun ini. Harusnya yang segini tuh ya sesuai harga ya harusnya udah diganti guys ya. Nah, ini gue langsung pakai guys ya. Oke. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, oke, ini yang harga Rp10.000. Dari bahannya ini ya ini tipis banget guys. Oke, tipis banget. Ini nggak bisa melindungi kita dari kalau misalkan kita crash atau kita ada sesuatu di jalan, nggak bisa guys. Dan ini kebetulan gue belinya half. Ada yang half, ada juga ini. Gue ada yang full, ada juga yang ini. Kebanyakan gue full sih. Ini juga ada yang half. Tapi ini gue bahas dari yang paling murah dulu guys, dari yang Rp10.000. Nah, ini untuk dari si ininya juga udah nggak nempel guys. Oke, 2 tahun pemakaian, si kaitannya ini udah nggak nempel sama sekali guys. Oke, yang sebelah kiri, yang kanannya juga sama guys. Bisa kita lihat ya, udah ngaplek-ngaplek seperti ini guys. Ya, namanya juga sarung tangan murah, ya kita wajar. Oke, dan dari kalau misalkan kita berkendara nih guys, kalau misalkan kalian tujuannya emang buat supaya nggak hitam aja, itu nggak jadi masalah. Pakai ini udah cukup. Tapi kalau misalkan kalian tujuannya buat melindungi di jalan, ini nggak bisa guys. Karena ini dari kita ya, ini kita kalau misalkan pegang seperti ini aja udah benar-benar si tangan kita ini kerasa banget. Jadi ini kalau misalkan kita jatuh atau gimana tuh ya benar-benar nggak safety banget ya, sesuai dengan harganya guys. Oke, dan ini juga setelah 2 tahunan ininya udah mulai seperti ini guys. Oke, udah dia bahannya tuh ya jahitannya udah mulai lepas, lalu si ininya juga udah mulai ngotoy. Nah, seperti itu guys. Jadi ya dengan harga Rp10.000, kalau misalkan kalian cuma buat melindungi aja, gue pikir ini sudah cukup. Oke, dan selanjutnya kita beralih ke sarung tangan yang kedua guys. Yang ini sarung tangan dari Gaspro. Nah, Gaspro ini gue beli harganya ini sekitar dulu tuh 2 tahun yang lalu tuh sekitar 75 ribuan guys. Nah, ini sarung tangan ini cukup oke guys. Ini kita langsung pakai guys ya. Dari build quality-nya ini lumayan oke, lumayan bagus dengan harga Rp70.000 guys. Oke, di bawah 100.000. Nah, ini udah oke, udah cukup ya guys ya. Nah, 2 tahun pemakaian ininya udah longgar guys. Bagian bawah sininya ini kan harusnya kalau misalkan sarung tangan ini kalau misalkan kita pakai berkendara, ini kan kalau misalkan kita buka si perepetnya ini perepetnya ini masih berfungsi dengan baik guys. Oke. Nah, cuman si bagian ininya aja udah longgar seperti ini guys. Nah, dan kalau misalkan untuk gripnya guys ya. Nah, untuk gripnya ini kita ke motor ini tidak licin. Ini cukup nyaman, beda sama yang 10 ribuan guys. Kalau misalkan 10 ribuan tadi, ininya tuh sama aja guys. Jadi untuk bagian atas dan bagian bawah itu sama aja. Jadi nggak kalau misalkan kita berkendara itu tetap aja licin. Kalau misalkan kena stang motor kita, si hand gripnya itu licin, ya tetap aja sini licin. Tapi kalau ini udah cukup nyaman. Ini tuh udah nggak licin guys. Oke, udah lumayan oke dari build quality-nya. Tapi untuk
bagian bawah dan atas ini bahannya cukup sedikit tebal guys. Oke, jadi kalau misalkan menghindari kita kalau misalkan menjaga kalau misalkan kita keras atau gimana, gua rasa sih belum bisa guys, karena dari bahannya ini belum terlalu bagus. Oke, ini masih kain biasa, tapi yang bagian atasnya sini udah ada protektor berbahan karet guys. Jadi kalau misalkan kita keras atau gimana, ini udah ada si protektor, walaupun dia protektornya itu tipis guys. Oke, nah ini dan semua link pembeliannya bakal gue taruh di kolom deskripsi guys. Oke, jadi buat kalian yang mau tahu harganya dan mau kalian langsung beli, bisa langsung kalian klik aja link deskripsi di bawah ya guys ya. Nanti bakal gue sertakan. Dan lanjut, untuk dari segi jari-jari ini juga nggak ada selat untuk ventilasi atau sirkulasi udara. Jadi yang kita mengandalkan ya ini kain biasa guys. Oke, dengan harga Rp70.000 menurut gua ini cukup guys. Oke, ini gua udah pakai selama 2 tahun dan pengalaman gua selama 2 tahun ini bahannya oke. Lalu kita berkendara ini kalau misalkan cuma dalam kota ya guys ya, ini udah cukup. Tapi karena gua sering touring keluar kota, sering gue juga ada kerja, tapi kadang sih nggak pernah motor juga guys. Tapi kalau misalnya kita touring sering bepergian keluar kota, sarung tangan ini kurang nyaman karena si ininya tuh nggak bisa nge-grip dengan baik karena bahannya tuh tipis guys. Bahan si ininya tuh tipis, si apa dari si telapak tangan kita ke si hand grip kita ke stang motor kita tuh tipis. Jadi kalau misalkan kita jarak jauh, ini tuh bakal kerasa capek saat kita tuh berada di jalan guys. Oke, saat kita bawa motor tuh nanti ininya tuh pegal-pegal bagian tangannya dan kesini tuh bakal pegal-pegal guys. Oke, jadi dengan harga segini gue pikir ya ada harga ada kualitas guys. Gue pikir cukup lah guys ya untuk kita di dalam kota, daripada kalian beli yang seperti ini yang 10 ribuan seperti ini. Ya kalau misalkan menurut gue sih ya mendingan kumpulin uang sedikit lagi untuk beli yang seperti ini guys, yang harganya 70 ribuan. Ini jauh lebih worth it dibanding yang 10 ribuan ini benar-benar bahannya tipis banget guys. Nah ini bahannya benar-benar cuma tipis banget. Ini kalau misalkan yang ini masih ada protektor karet, kalau misalkan yang 10 ribuan nggak ada guys. Makanya benar-benar hanya kain biasa guys. Kalau yang ini kainnya lumayan ya, sedikit tebal bagian bawah dan bagian atas, cuma ya tetap aja masih kain. Oke, dan yang selanjutnya kita beralih ke sarung tangan ketiga. Ini adalah dari Calibre ya, Calibre. Nah ini sarung tangan ini gue beli ini tuh sekitar 1,5 tahunan. Nah ini bahannya ini gue beli yang half karena ini untuk malam hari guys. Jadi kalau misalkan kita berkendara pagi, siang, sore, malam itu kalau misalkan malam itu kita kalau misalkan pakai yang full seperti itu ya emang sih sebenarnya gimana orang ya. Kebanyakan tuh orang kalau misalkan siang-siang pasti orang pakainya full. Kenapa? Karena kan yang melindungi kita dari sinar matahari. Kalau nggak belang guys ininya si jari kita ya. Karena kan kita berkendara seperti ini kalau misalnya kita pakai yang half pasti belang. Jadi gue tuh beli ini untuk malam hari. Nah ini dari build coatingnya dulu ya, kita pakai untuk si build coatingnya. Ini bahannya cukup oke. Nah untuk yang bagian bawahnya guys, untuk bagian si bagian bawahnya yang kita pakai untuk memutar gas, ini udah cukup tebal guys. Apa ini untuk udah cukup tebal dan nyaman juga guys dipakai. Oke, ini jauh lebih nyaman daripada yang 70 ribuan yang tadi. Nah ini untuk kiri kanannya dan ini masih bagus guys. Oke, ini baru 1,5 tahun. Ini cukup baik dan untuk si ininya tuh pas banget guys di pegangan tangan kita. Oke, ini karena emang yang seharusnya kalau misalkan kalian memakai itu emang harus seperti ini guys. Oke, jadi kalau misalkan kita berkendara ini tuh nggak boleh seperti yang tadi ya, ini tuh ngotos itu nggak boleh guys. Jadi ini kan kita tuh nyaman saat kita tuh berkendara. Oke, ini ukurannya dan pastikan kalian kalau misalkan mau beli itu sesuai dengan ukuran kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau beli online itu biasanya ada ukurannya. Jadi kalian perhatikan kalau misalkan kalian M ya beli M, kalau beli L ya beli L, jangan kekecilan dan jangan kebesaran. Kalau misalkan kekecilan kalian bakal sakit nanti kalau misalkan di jalan, dan kalau misalkan kebesaran nanti nggak bakal nyaman guys. Kalian kalau saat memutar gas itu kalau kebesaran si ininya tuh nanti bakal oglak-oglak gitu guys. Oke, dan kalau misalkan yang ini tadi ya minusnya juga ya, yang 10 ribuan ini all size guys. Ini all size, jadi dia tuh hanya satu ukuran. Kalau misalkan kalian kekecilan atau kegedean ya udah terima apa adanya, karena yang 10 ribuan ini emang all size dan ya dia nggak punya ukuran guys ya, sesuai dengan harganya. Kalau ini ada yang Calibre ini ada, dan yang tadi juga yang gas pro ini dia ada ukurannya guys, dari M, L, XL. Nah oke, kita lanjut yang sarung tangan ketiga ini.
bagian bawahnya ini dia tebal guys. Oke, dia tebal, enak. Jadi kalau misalkan kita berkendara nih, kita buat keluar kota, tapi kalau misalkan buat keluar kota lebih baik ini yang full ya guys, jangan yang half. Karena yang half ini kan kita nanti kalau misalkan ada apa, ya kita berbahaya guys. Oke, nah kalau misalkan siang-siang kalian mau beli yang seperti ini, plusnya apa? Kalau misalkan kita siang-siang ini nggak panas guys, jadi kan kita ada angin yang masuk. Tapi kalau misalkan kita pakai siang-siang ya resikonya nanti tangan kita belang seperti ini guys, gini guys. Oke, jadi gua sih sangat menghindari kalau misalkan pakai di siang hari. Dan untuk bahannya jauh lebih enak daripada yang 70.000 tadi. Dan untuk yang bagian atasnya ini masih kain guys. Oke, nggak ada protektornya, cuman bagian bawahnya ini enak. Ini ngegrip banget kalau misalkan kita berkendara, ini nyaman guys. Oke, benar-benar nyaman banget. Dan untuk bagian prepetnya juga oke. Sisanya ya dengan harga ini gue beli 120 ribuan guys, 120 sampai 130 ribuan sekitar segitu guys. Gue beli langsung di Kalibernya, di tokonya, store-nya langsung. Dan menurut gue ini cukup worth it untuk kita beli. Oke, ini warnanya itu banyak, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ini warna-warni guys. Oke, dan banyak pilihannya. Jadi ini bisa kalian dapatkan di store-store, atau kalau misalkan kalian mau beli online, nanti gua bakal sertakan link deskripsinya di bawah ya guys ya, di link pembeliannya. Oke, nah selanjutnya ya guys ya, kita beralih ke sarung tangan terakhir guys, keempat dan terakhir. Oke, dan yang ini semua tuh tidak waterproof guys. Oke, dari yang mulai 10.000, yang 70.000 sampai yang kaliber ini berbahan kain, semuanya tidak waterproof. Jadi kalau misalnya kita kehujanan, baik yang ini, baik yang 70.000 dan bagian yang ini pun sama, ini kain semua dan tidak waterproof. Dan untuk yang ini tuh ada kelebihannya guys. Ini bisa ada kancingnya. Jadi kalau misalkan kita habis berkendara nih, ini kan ada dua, ini tinggal kita kancingin aja. Nah, jadi ini nggak bakal kececer guys. Oke, kita bisa nyimpan ini kita bisa gantung atau kita bisa taruh di tas, jadi ini nggak bakal kececer. Ini enak banget guys. Oke, ada kancingnya seperti ini. Dan kita lanjut ke sarung tangan terakhir guys. Ini adalah sarung tangan Skoiko MX14. Ini udah gue pakai, ini paling lama. Ini gue udah pakai sekitar 3,5 tahun, 3,5 sampai 4 tahunan guys. Ini udah lama banget, tapi ini bahannya bagus banget guys. Oke, ini gue bahas dari build quality-nya dulu. Build quality ini oke banget. Dia tebal banget, nyaman banget untuk kita berkendara. Ini biasa gue pakai kalau misalkan gue touring. Nah, untuk dalam kota juga gue jarang pakai sih, karena ya pakai yang kaliber itu udah cukup. Cuman kalau misalnya ini buat luar kota ini enak banget guys. Nah, ini begitu kita pakai, dia tuh bahannya tuh beda banget guys. Nah, kalau misalkan yang tadi kan yang kaliber ya guys ya, ini bahannya seperti ini, nah tipis seperti ini. Begitu yang Skoiko ini tebal banget guys. Nah, ini bahannya benar-benar tebal. Bagian bawahnya ini tuh untuk ngegrip ke motor kita tuh udah benar-benar nyaman guys. Nah, ini begitu kita, nah ini juga menggunakan Velcro ya si prepetnya. Dan ini masih berfungsi dengan sangat baik guys, walaupun ini udah lama banget guys, udah 3,5 tahun lebih ya guys ya, ini masih berfungsi dengan sangat baik. Nah, dan ini tuh dua-duanya tuh masih, dia tuh nggak longgar ya guys ya, nggak kayak yang tadi, nggak seperti yang ini yang 70 ribuan, yang ini tuh melotoy. Ini benar-benar nyaman banget. Bagian bawahnya ini tebal banget. Jadi kalau misalkan kita mau berkendara, ini gua pakai touring ke Jogja, apa Solo, kemanapun ya guys ya, ini gua sering ke Pangandaran, pakai yang ini tuh udah nyaman banget guys. Oke, bagian ininya tuh bagian bawahnya untuk kita ngegrip. Dan sarung tangan itu merupakan sarung tangan terlaris di marketplace. Ini banyak banget peminatnya guys. Oke, dan untuk bagian atasnya juga guys, ini bagian atasnya ini udah ada protektornya. Nah, ini udah di sini udah kerasa ya guys ya, ini benar-benar ini bahannya bagus banget, kuat banget, kokoh ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita amit-amitnya crash di jalan, kita ada apa di jalan, itu benar-benar kita tuh aman banget guys. Bagian bawah dan bagian atas itu tebal banget guys. Dan dia tuh udah ada sirkulasi udaranya di sini. Jadi kalau misalkan kita berkendara, saat kita mau siang hari atau kita malam hari, ini benar-benar ada sirkulasi udaranya di sini guys. Jadi si jari kita ini nggak akan ke dinginan atau kepanasan guys. Jadi kalau misalkan kita berkendara nih guys ya, nah kita posisi seperti ini angin tuh bakal masuk dari sini guys, dari setiap si sirkulasi udara ini. Dan itu bahannya udah polyester, nilon juga, dan ini udah enak banget bahannya guys. Oke, dan ini tuh waterproof, tapi waterproofnya tuh kalau hujan biasa guys. Ini sepengalaman gue ya guys ya, kalau misalkan mereka sih bilang ini waterproof, tapi
setelah gue coba sih, kalau misalkan hujan biasa emang waterproof, nggak masuk guys, nggak tembus. Tapi kalau misalkan hujannya udah cukup deras, udah lumayan gede guys, tetap aja masuk guys. Oke, masih terasa gitu ya guys ya. Apalagi kalau misalkan hujan gede ya, pasti basah banget gitu. Nah, untuk yang bagian sininya juga ada protektornya juga guys di bagian punggungnya tangan ini. Dan ini tuh merupakan ada sirkulasi udara juga dari sini. Jadi ini tuh dari jari ada, dari belakang pun ada ya. Jadi ini udah enak banget. Dan ini tuh keunggulan selanjutnya, bisa ini tuh touchscreen guys. Oke, jadi kalau misalkan kita lagi berkendara, ada telepon masuk, ada apa masuk, kita ke pinggir dulu guys ya, supaya tidak bahaya. Kita mencet-mencet, kita panggil telepon apa segala macam, ini tuh udah touchscreen guys. Jadi udah kita nggak usah repot-repot lepas sarung tangan, harus gimana ya, kita langsung aja bisa operasikan HP kita dengan cepat guys. Oke, dan ini tuh bisa ngetik juga guys. Oke, ini bisa ngetik guys ya, touchscreennya bukan asal pencet-pencet biasa, ini kita bisa ngetik, bisa chatting walaupun kita memakai sarung tangan guys. Jadi ini menurut gua udah enak banget, dan ini gua beli seharga 170 ribuan, 170 an kalau nggak salah guys, 170 sampai 150, pokoknya yang harganya sekitar segitu, sekitar tiga setengah tahunan yang lalu. Nah, tapi kalau misalkan sekarang mungkin harga sama atau mungkin lebih di bawah guys. Oke, dan buat kalian yang mau, nanti bakal gua taruh juga guys ya, ini semuanya guys bakal gua taruh link deskripsinya di bawah. Tapi yang ini nggak tahu ya, nggak tahu ada atau enggak yang 10 ribuan ini guys. Oke, nanti kalau misalnya kita bandingin ya, kita bandingin sama 10 ribu, wah ini guys, ini kelihatan banget ya guys ya perbedaannya. Yang ini tipis banget, yang ini tebal banget guys ya. Kita nggak bisa, sebenarnya kita nggak bisa ngebandingin sama yang murah guys ya, karena kan ada harga, ada kualitas ya pasti. Nah, ya ini sih menurut gua dengan kalian misalkan mau membeli yang Skoiko ini, dan itu banyak guys tipenya itu, yang Skoiko itu dan yang gua beli ini yang tipe yang terlaris, dan emang ini yang menurut gua paling banyak, paling enak guys, paling bentuknya pun paling oke. Nah, ini tuh warnanya tuh ada warna merah dan ada warna hitam. Cuma gua hitam aja supaya netral monoton guys. Ini enak banget, dan ya dengan harga segitu kita dapat kenyamanan yang benar-benar oke banget. Lalu dia touchscreen juga, lalu bahannya juga ini ada protektornya juga, lalu ada sirkulasi udara yang baik, dan menurut gua ini worth it untuk kalian beli guys. Oke, dan kalau misalkan kalian nih pengen nanya perbandingan sarung tangan yang mana dengan yang mana, langsung kalian komen aja di bawah guys ya. Dan dari keempat ini balik lagi ke kalian, dari harga 10 ribu rupiah, 70 ribu rupiah, 120 ribu, dan 170 ribu, ini balik lagi ke kalian. Kalau misalkan menurut gua worth it yang mana, ya sebalik lagi, ada harga ada kualitas. Cuman kalau misalkan menurut gua sih yang 10 ribuan ya kurang nyaman guys ya, dan yang 70 ribuan ya lebih baik kalau misalkan kalian mengambil yang, kalau nggak yang Kaliber atau yang Skoiko, ini udah nyaman banget. Si grip bawahnya ini tuh enak banget guys. Jadi kalau misalkan kita bepergian jauh, dekat, itu tuh kita tuh saat kita kan kita kalau misalkan menopang motor kan ini tuh pasti pegal guys. Tapi kalau misalkan, apalagi kalau misalkan kita pakai yang motor airing, kebetulan gue tuh motornya CBR. Jadi begitu gue nahan, itu kan kita menahan si ini tuh menahan badan kita ya. Jadi itu pasti pegal guys bagian sini tuh. Nah, karena dia bahannya ini tebal ya guys ya, karena dia bahannya seperti ini, kayak dia tuh kain, dan bahan dalamnya tuh ada karetnya juga, jadi itu tuh nyaman banget, nggak bakal bikin kita tuh si punggung tangan dan sini itu pegal guys. Jadi udah bener-bener nyaman banget. Oke, tapi balik lagi ke kalian, kalau misalkan menurut kalian worth it untuk dibeli yang 10 ribuan juga, ya itu tergantung kalian. Oke, sekian dulu videonya guys, semoga video bermanfaat buat kalian semua, dan kalau kalian bertanya langsung kalian komen di bawah aja ya. Dan kalau kalian pengen request video apa, pengen dibikin video apa, langsung kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga kalian mampir ke channel gua, karena di channel ini tuh gua tuh bahas semua tips and trick mengenai perawatan motor dan mobil guys. Dan gak hanya perawatan motor dan mobil aja, di channel ini pun gua membahas trik cara untuk kita tuh belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, semuanya tuh lengkap guys. Langsung kalian kepoin aja di playlist gua, semuanya udah gua bikinin lengkap list-listnya, dan mudah dipahami guys. Oke, dan juga gua udah bikin gimana sih cara kita belajar mobil, semuanya lengkap. Pokoknya semua tips mengenai otomotif paling lengkap ada di channel ini. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dan kalian subscribe karena udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini sudah bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video, bye bye.